anak bangsa. Elshinda News and Talk. Elshinda News and Talk. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat tetap tenang pasca diumumkannya satu pasien positif cacar monyet pertama di Indonesia. Kemenkes menyatakan cacar monyet bisa sembuh sendiri dalam masa inkubasi 21 hingga 28 hari, manakala tidak ada infeksi tambahan, komorbid berat, dan pemberat lain. Sementara kematian akibat cacar monyet sebesar 1% dibandingkan COVID yang mencapai 10 hingga 15%. Kemenkes juga menangkap penularan cacar monyet utamanya sekali melalui kontak langsung dengan penderita, bisa dengan bersalaman, berpelukan, tidur bersama, atau juga menggunakan barang pribadi bersama. Lalu bagaimana mewaspadai cacar monyet dan ikut mencegah penularannya? Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama ahli virologi dari Universitas Udayana, Ibu Ngurah Mahardika. Selamat malam, Pak Ngurah. Selamat malam, Mas Dedi. Salam sehat. Salam sehat selalu, Prof. Ya, Prof, ini kita membahas terkait dengan cacar monyet ini. Ini sebagai informasi bagaimana nih menjelaskan atau mewaspadai lah ya untuk cacar monyet seperti apa. Jadi sebelum dijawab, kita coba ikuti dulu atau bagaimana penyampaian dari juru bicara Kemenkes ya, Dr. M. Siap. Dari petugas kesehatan di Jakarta ini, begitu melihat ada suatu gejala itu, dengan cepat untuk melakukan respon pemeriksaan lanjutnya, dan dengan cepat dilakukan pemeriksaan PCR. Dalam hitungan 2 hari, pemeriksaan PCR itu sudah dilakukan dan tadi malam sudah diumumkan positif terkonfirmasi. Nah, saat ini pasien dalam keadaan baik-baik saja. Kalau dalam istilah COVID itu gejalanya ringan ya. Nah, alhamdulillah pasien 27 tahun ini laki-laki memang habis bepergian dari luar negeri ya, dengan gejala di tanggal 14 itu ada demam ya, kemudian juga ada pembesaran kelenjar limfe, tapi keadaannya baik ya, artinya tidak sakit berat, dan ada cacarnya atau ruam-ruamnya di muka, di telapak tangan, kaki. Ya, Prof. Ngurah, kalau kita membedakan dengan cacar biasa lah ya, yang mungkin kita pernah jumpai juga, apa membedakan cacar monyet dengan cacar ini? Kalau secara klinis sulit dibedakan ya. Kalau yang biasanya kita sudah kena sebelumnya itu adalah namanya itu variola ya. Jadi atau smallpox ya. Itu namanya. Secara klinis sulit dibedakan antara smallpox dan monkeypox ini, cacar monyet ini tidak akan bisa dibedakan, dan hanya saja satu lagi penyakit yang menimbulkan gejala yang sama, sehingga tadi betul sudah disampaikan bahwa sudah melalui diagnosis lab, bahkan melalui PCR, karena secara klinis ruam-ruam atau cacar ini mirip dengan gejala yang diakibatkan oleh herpes virus zoster namanya itu, jadi atau chicken pox. Itu ada ada penyakit yang lain yang mirip. Jadi kalau membedakan antara smallpox atau variola yang biasa dulu kita kenal lama dan sekarang ini sudah dianggap sudah hampir punah melalui vaksinasi, dengan monkeypox sama sekali sulit dibedakan, Mas Dedi. Ya, ini kalau saya sempat membaca ya, yang lagi ramai ini juga, apakah benar ini, Prof, terkait dengan ada ruam di alat kelamin ini, apakah benar adanya kalau bisa sampai seperti itu? Ya, kalau secara tradisional, Pak. Jadi tradisional itu yang disebut dengan pox atau biasanya penyakit smallpox misalnya, itu adalah tidak ada batasan kelamin. Jadi umumnya bisa wanita, bisa laki-laki, kemudian bisa anak-anak, bisa yang dewasa. Itu yang umum. Tetapi untuk monkeypox ini, cacar monyet, memang agak khusus. Jadi adalah jauh lebih banyak porsinya adalah penderitanya laki-laki, dan sangat sedikit yang wanita. Kemudian ya memang di luar negeri diasosiasikan dengan
secara epidemiologi, jadi secara epidemiologi itu lebih banyak diasosiasikan dengan orang laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki. Ini di luar negeri. Jadi memang ada sedikit perubahan, ada perubahan daripada virus cacar monkeypox yang sebelumnya. Kalau yang terjadi di Afrika ya masih seperti dulu, yaitu laki perempuan bisa kena. Tetapi yang monkeypox 2022 yang sekarang mewabah di dunia di luar tempat aslinya, yaitu di luar Afrika, itu memang agak khusus. Jadi apa namanya, dan berbeda dengan monkeypox yang umumnya yang terjadi di Afrika. Nah, ini yang menarik sekali, yang kita belum tahu. Para ahli sangat sedikit tahu apakah kenapa terjadi seperti ini, apakah terjadi perubahan sifat virus yang sebelumnya adalah ruam-ruamnya itu di seluruh tubuh, tidak fokus di saluran di alat kelamin seperti itu. Apakah ini ada perbedaan virus? Ya kita masih belum tahu, Mas. Jadi Mas Teddy, jadi kita belum tahu. Ini yang sementara datanya seperti itu, Mas. Ya, kalau tadi kan biasanya orang yang mendapatkan kontak langsung, katakanlah seperti itu ya, Prof. Ngurah. Artinya apa yang biasanya terjadi pada tubuh? Ya, halo. Ya, halo. Ya, halo. Ya, halo. Ya, ini bisa ditanggapi, Prof, terkait dengan biasanya kalau orang yang kontak langsung dengan yang bersangkutan atau katakanlah orang yang terinfeksi begitu. Nah, apa yang sekiranya bisa dilakukan atau setidaknya upaya pencegahannya apa yang mungkin kita bisa lakukan? Pertama, virus cacar itu masuk ke dalam tubuh harus ada pelukaan kulit. Itu dulu, Bang. Jadi harus ada pelukaan memang di daerah mulut maupun di daerah mukosa, dan kemudian di daerah kulit sendiri. Itu kulit kita itu adalah organ yang luar biasa sekali. Tanpa ada pelukaan kulit, virus cacar tidak akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan pertama adalah tentu apa namanya, hindari kontak gitu, hindari kalau memang ada yang tertular seperti itu, kita hindari. Yang kedua adalah yang seperti yang terjadi di Jakarta yang sudah dilaporkan Indonesia ini, segera laporkan kalau ada kecurigaan ke sana, sehingga bisa diperiksa. Tadi saya sudah sebut bahwa diagnosa bandingnya itu adalah penyakit Varicella zoster. Jangan-jangan apakah ini zoster atau apa namanya cacar monyet, itu kita tidak akan bisa bedakan dengan mudah. Nah, kalau itu segera laporkan, sehingga kemudian kita bisa yang bersangkutan sudah bisa mengurangi risiko untuk menulari ke orang lain, dan kemudian orang lain juga terhindar risikonya untuk tidak tertular dari virus cacar monyet ini. Jadi seperti itu. Dan satu lagi, Bang, jadi kejadiannya kan agak aneh ini. Jadi sejak Mei 2022 sampai Agustus sekarang ini, itu sudah lebih dari 30.000 kasus yang terkonfirmasi di dunia, yang umumnya terjadi memang di Eropa, tapi sudah Australia, Amerika, kemudian sekarang Asia. Sebelumnya yang dikonfirmasi adalah di Thailand sama di India. Ini sudah dikonfirmasi, tapi sekarang nambah lagi Thailand, India, dan Indonesia. Ini sudah terkonfirmasi. Ini menarik. Jadi saya melihatnya begini, Bang Deddy. Ini mungkin hipotesis seorang virologis ya, saya begitu ya. Karena virus ini sudah tahun 2016 sempat nyebar, sempat terjadi di Singapura dan di banyak negara di dunia, dan berasal dari importasi atau transportasi orang yang perjalanan dari Afrika ke berbagai negara. Dan kemudian melihat juga yang kedua, Bang, melihat bahwa sifat virus ini adalah lebih banyak nampaknya adalah virus ini tahan sekali di lingkungan, Bang. Jadi tidak mudah. Kalau keropeng abang misalnya kena monkeypox, keropengnya jatuh, itu bertahun-tahun dalam keropeng itu akan tahan. Jadi virus ini tahan lama di lingkungan.
Karena itu, saya mencurigai bahwa ini virus sudah menyebar kemana-mana, tetapi gejalanya cenderung subklinis. Nah, kemudian tidak ada yang menampilkan sangat jarang menimbulkan gejala kecuali yang ada di Afrika. Ini yang terjadi. Nah, apa yang terjadi belakangan ini adalah sesuatu yang menyebabkan sistem sistem tubuh orang, sistem imun orang yang sebelumnya tidak peka terhadap monkeypox sekarang menunjukkan gejala klinis. Ini masih banyak pertanyaan para ahli, dan saya salah satu mencurigai adalah COVID-19 yaitu Omicron yang menyebar demikian cepat menurunkan merusak atau mengganggu sistem imun kita, sehingga beberapa orang itu yang umumnya tadinya adalah subklinis atau OTG tanpa gejala, tapi kemudian dengan monkeypox ini kemudian menjadi gejala. Tapi sekali lagi pada ini lebih banyak, kalau mengingat virus ini sangat tahan di lingkungan, Pak. Sangat tahan di lingkungan luar. Saya curiga bahwa lebih banyak kasus OTG, orang tanpa gejala, daripada orang yang bergejala. Jadi dan ini virusnya juga subklinis, jadi lebih banyak subklinis. Yang kedua, Bang, yang berikutnya harus disampaikan, di cacar monyet itu ada dua clade atau dua kelas, yaitu dua strain. Ada yang strain satu yang dari Afrika Tengah dan strain 2 dari Afrika Barat. Aslinya Afrika Barat. Dan saya sudah cepat analisis datanya. Yang beredar sekarang ini adalah strain Afrika Barat yang tidak ganas, yang kurang ganas dibandingkan dengan strain Afrika Tengah. Jadi saya sekali lagi mencurigai bahwa virus ini sudah endemik atau sudah menyebar di seluruh dunia, tetapi selalu menimbulkan gejala subklinis atau tanpa gejala. Dan sekarang ini dengan kondisi ini, entah karena salah satu peluangnya adalah kemungkinan karena aktivitas virus COVID yang menurunkan sistem imun kita, sehingga kita menjadi lebih peka terhadap sebagian kecil dari kita, sekali lagi sebagian kecil dari kita lebih peka terhadap monkeypox ini. Ya, artinya Prof bisa kita simpulkan apakah virus ini tidak berdiri sendiri, tapi juga dengan varian COVID juga begitu, yang juga ikut mempengaruhi imun kita begitu ya, Prof? Saya berasumsi begitu karena kejadiannya bersamaan di seluruh dunia dan tidak ada link. Saya sudah pernah pantau juga bahwa ada 3 macam virus monkeypox yang beredar tahun 2022 ini di dunia, sehingga kita tidak bisa mengatakan itu dari satu sumber. Ini dari sumber yang berbeda dan bervariasi. Nah, karena itu peluangnya seperti itu. Jadi sekali lagi sudah disampaikan juga tadi bahwa ini adalah cenderung tidak klinisnya ringan dan sembuh sendiri, tapi kemudian tentu dengan vitamin dan kemudian dengan pemberian imunostimulan. Ini kalau imunostimulan dalam monkeypox ini saya sangat sarankan, karena apa? Virus cacar itu mempunyai suatu mekanisme untuk menekan sistem imun kita, sehingga imunostimulan, vitamin-vitamin yang memperbaiki sistem imun kita, bagi saya akan sangat menolong untuk mempercepat kesembuhan. Dan sekali lagi yang kedua, tentu ini tadi kita akan berhasil mengatasi ini kalau ada 3 R, Pak. Jadi 3E. Jadi yang disebut dengan early reporting, laporan dini, ini sudah dilakukan di Jakarta. Nanti pasien-pasien lain kalau ada kecurigaan segera laporkan. Early detection sudah dilakukan di Jakarta, cukup 2 hari sudah langsung tahu kasusnya. Kemudian early action, aksi dini yang kita perlukan nanti untuk menekan kasus ini besar. Nah, pertanyaan lain, Bang Lendi, apakah bisa terjadi pandemi atau wabah hebat dari status sekarang sudah wabah hebat sebenarnya, sehingga WHO mengatakan sebagai istilahnya adalah penyakit dengan yang
apa namanya internasional, jadi international concern gitu. Jadi sudah menjadi penyakit perhatian internasional. Jadi disebut dengan Public Health Emergency of International Concern atau PHEIC. Artinya kan karena memang kasusnya sudah besar sekali, lebih dari 30.000 di seluruh dunia ini sudah dicatat. Kan. Tapi apakah menjadi wabah hebat seperti COVID? Saya kira peluangnya ada, tapi saya kira peluang itu sangat kecil ke peluangnya untuk menjadi wabah hebat. Dan yang ketiga kita para ahli sudah sepakat bahwa vaksin cacar yang diberikan itu juga akan melindungi orang dari monkeypox. Hanya masalahnya apakah kalau abang sudah masuk seperti saya di atas 40 tahun, jadi pasti kita sudah pernah divaksin cacar sebelumnya. Dan kalau sekarang kemudian pasti orang-orang yang di atas 40-50 tahun tidak akan beresiko kena penyakit ini. Mereka yang di bawah umur itu yang beresiko kalau kebijakan vaksinasi cacar itu tidak dilakukan seperti dulu lagi. Nah, itu yang informasinya. Jadi saya kira dengan seperti itu dan juga vaksin sudah tersedia, mestinya kalau memang nanti wabahnya semakin hebat, maka vaksinasi pasti akan segera diterapkan masyarakat. Nah, kita tunggu perkembangannya. Kalau misalnya sekarang lebih agak hati-hati, mungkin ditanyakan dokter apakah masih ada vaksin cacar saat ini. Kalau memang masih tersedia vaksin cacar, minta divaksin saja. Ya, ini artinya kan sebagai upaya antisipasi ya, artinya masyarakat ini juga harus bersiap-siap atau juga mungkin waspada dalam hal ini. Prof, kita sebelum mungkin juga ini ya, ajak pendengar juga untuk bisa mungkin bertanya ya, karena ini kebetulan juga masih dalam kondisi yang masyarakat ini perlu diedukasi. Nah, ini dari Pak Asep di Lebak Banten juga yang ingin menanyakan apakah jika tidak bertemu dengan binatang monyet katanya, nah, ini kena cacar monyet juga atau hanya sekedar namanya saja katanya ini namanya cacar monyet. Ya, oke. Reaksi di tubuh katanya, demikian dari Pak Asep. Ya. Bisa ya betul. Jadi cacar monyet ini hanya nama saja karena kebetulan yang pertama dipelajari ditemukan pada monyet. Tetapi sumber utamanya itu sebetulnya adalah hewan mengerat seperti seperti tikus, kemudian bahkan anjing juga ada yang menyebutkan, tapi juga ya tupai ada yang melaporkan, kemudian dan monyet. Nah, artinya untuk monyet menerimanya dari tikus atau dari tupai atau hewan mengerat lain, kemudian dari monyet antar monyet. Tapi dari tikus, tupai dan antar monyet juga bisa menular ke manusia. Ini zoonosis. Jadi ini penyakit dari hewan dari binatang kepada manusia, tetapi kemudian mampu menular manusia ke manusia. Jadi aslinya zoonosis tapi juga mampu menular dari manusia ke manusia. Jadi sekali lagi betul, WHO sekarang sedang mencari nama karena cacar monyet itu berkonotasi tidak bagus, negatif gitu, sehingga tapi belum sepakat ini namanya apa gitu. Tapi kalau Bang Dedi dan juga tadi ada penanya yang punya ide, mungkin ya kita usulkan saja namanya apa misalnya. Ya, ini ada juga yang bertanya ya terkait dengan kita harus seperti apa nih Prof katanya. Kalau kondisinya saat ini kan belum tahu apakah secepat kita bisa tadi report tadi itu apakah bisa kita lihat dari tubuh kita ini yang mengalami sebuah ruam atau mungkin bintik-bintik atau mungkin ada keluar cairan atau bagaimana nih, sehingga report yang tadi disampaikan oleh Prof bagaimana sebenarnya agar bisa langsung ditanggapi oleh pemerintah dalam hal ini Kemenkes. Ya, yang paling jelas kan kalau demam saja semua penyakit demam mungkin sulit kita tidak akan waspada ke sana. Tapi kemudian kalau ada ruam-ruam kulit dengan bintik atau yang disebut dengan lesi cacar, segera ke dokter, laporkan itu dan kemudian minta diperiksa. Kemudian sehingga itu yang saya kira kontribusi kita sebagai masyarakat itu sangat kita perlukan, sehingga kemudian kita
cepat orang lain akan cepat bisa dapat dicegah penularannya kepada orang lain. Untuk masyarakat sekali lagi penyakit ini, virus cacar ini penyakit yang tidak mudah ditularkan uh, lewat kontak, meskipun tadi lewat pakaian dan lain sebagainya. Sepanjang tidak ada luka di kulit kita, maka tidak akan terjadi penularan. Ini di satu poin. Memang penularan lewat mukosa atau lewat pernapasan pernah juga dilaporkan, tapi itu rasionya itu sangat rendah. Jadi yang utama sekali lewat kontak, terutama jika terjadi pelukaan kulit. Jadi kalau kulit kita, nah ini yang menjadi perhatian kita, dan tentu kita tidak tahu ya kalau apa namanya. Kalau dari perkembangan sekarang kita baru menemukan satu saja, misalnya satu dari 200 sekian juta penduduk, 270 juta penduduk, tentu kemudian secara epidemiologi kita boleh sebutkan itu masih sangat sporadis, sangat rendah kondisinya. Jadi belum perlu harus kita membuat khawatir. Yang di samping cara penularannya yang apa namanya perlu pelukaan kulit, tapi kemudian yang kedua adalah mungkin bisa lewat lalat atau lewat nyamuk, gitu bisa luka kulit lewat nyamuk, itu juga menjadi perhatian kita. Tapi yang ketiga yang membuat mestinya kita adalah cukup tidak membuat cemas adalah bahwa vaksin cacar yang umumnya sudah dulu diterapkan itu dipastikan masih efektif terhadap cacar monyet. Jadi mereka yang sudah divaksin di atas 50 tahun pasti aman. Coba juga dulu, Prof. Nanti kita akan coba lanjut lagi. Kita akan ikuti dulu Anda waktu pukul 22 dulu ya, Prof. Nanti kita lanjut lagi. Oke, siap.